Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Wilchen Robain SEMAG ya. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional ya, atau bisa MSDM Internasional. Untuk kelas 3 Manajemen Reguler 1 Konsentrasi Human Capital Management. Sebagai pertemuan pertama, maka kita diminta untuk online ya istilahnya ya. Adapun materi pertama kita overview ya tentang mata kuliah ini. Saya sendiri baru pertama kali ya, terus terang baru pertama kali mengampu mata kuliah ini ya. Jadi dalam hal ini kita sama-sama belajar ya. Adapun materi-materi per pertemuan akan saya berikan kepada Anda dan nanti kita akan diskusikan apabila nanti kita berjumpa pada tatap muka ya. Oke, kita akan lihat slide yang saya share sebentar lagi ya. Bahwa manajemen atau MSDM internasional itu adalah proses ya, perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan karyawan ya, pada skala global dengan mempertimbangkan faktor-faktor multikultural, kebijakan lintas negara yang mempengaruhi pengelolaan tenaga kerja. Adapun konsep dasar MSDM internasional adalah berdasarkan terjadinya perbedaan ya, cara perusahaan itu beroperasi sesuai dengan hukum negara masing-masing ya. Oleh karena itu tenaga kerja harus mempertimbangkan adanya perbedaan budaya, perbedaan dalam kebijakan hukum ketenaga kerjaan, fleksibilitas dalam pengelolaan karyawan lintas negara, dan adaptasi strategi SDM dalam konteks global dan lokal. Secara definisi, menurut Dowling and Schuler, MSDM internasional adalah proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta penilaian kinerja karyawan di seluruh dunia. Perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek lintas budaya serta peraturan lokal setiap negara tempat mereka beroperasi. Adapun beberapa fungsi dasar MSDM internasional adanya perencanaan ya. Sebagaimana fungsi manajemen adalah pertama perencanaan. Dalam hal ini adalah perencanaan SDM internasional ya. Kemudian diadakan seleksi karena kita ini kan patokannya kan sumber daya manusia ya. Jadi untuk memperoleh SDM yang baik, ya tentunya harus diadakan seleksi. Setelah diseleksi dan dihasilkan beberapa input karyawan yang terbaik, lalu diadakanlah pelatihan dan pengembangan. Kemudian setelah diterima, tentunya mereka harus memperoleh kompensasi dan tunjangan yang semaksimal mungkin ya. Jadi biasanya, dan ini terjadi perbedaan karena kita internasional, pastilah kan ada terjadi perbedaan mata uang, standar hidup, kebijakan pajak di berbagai negara. Lalu pastilah evaluasi kinerjanya juga akan berbeda sesuai dengan kultur budaya kerja dan regulasi hukum setempat. Kemudian pasti akan ada hubungan karyawan secara internasional. Ini adalah fungsi dasar daripada MSDM internasional. Sedangkan ruang lingkupnya sama dengan manajemen sumber daya lokal atau manajemen suatu negara misalnya.
Ya, ada perekrutan karyawan internasional. Kemudian harus kita mengetahui bagaimana manajemen ekspatriat. Artinya, bagaimana cara kita melihat tenaga kerja dari negara asalnya, ya, yang bekerja di negara kita atau di negara lain. Harus ada manajemen ekspatriat yang mencakup pelatihan, adaptasi, tunjangan khusus, dan evaluasi kerja. Kemudian tentunya kita harus beradaptasi dengan SDM global, ya, karena kita ini adalah bicara tentang internasional. Maka akan ada regulasi-regulasi yang diperlukan untuk dapat menampung mereka atau tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Kemudian pengelolaan keragaman budaya. Tentunya ini sifatnya internasional, maka berbagai kebudayaan dari negara luar atau negara-negara tertentu itu terus harus kita menjadi perhatian, ya. Dan bagaimana agar tidak terjadi sensitivitas terhadap hukum-hukum atau budaya-budaya yang kita anut atau yang kita akan bepergian ke suatu negara, ya, sebagai tenaga kerja. Tentunya kita harus mempelajari apa-apa saja hal-hal yang sensitif, ya, terutama daripada budaya, ya, percakapan, ya, yang harus kita menjadi perhatian. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum tenaga kerja internasional. Ini harus betul-betul dikuasai, ya. Jadi kepatuhan terhadap hukum tenaga kerja internasional itu merupakan menjadi tolak dasar kita sebagai kita yang bekerja di negara kita sendiri atau kita yang bekerja di negara luar. Tantangan yang dihadapi dalam MSDM internasional adalah pastinya masalah hukum dan regulasi. Kemudian pastilah masalah kebudayaan, ya, adaptasi budaya, kemudian manajemen ekspatriat dan persaingan global, ya. Jadi inilah kira-kira overview daripada manajemen sumber daya manusia internasional yang nanti pertemuan per pertemuan akan kita bahas secara rinci dan secara lebih lengkap. Dan kesimpulan pada pertemuan ini adalah bahwa manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, hukum, dan regulasi di berbagai negara. Dengan mengelola karyawan secara efektif dalam skala global, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan bersaing di pasar internasional. Demikianlah sekilas pandangan atau sekilas pertemuan saya, yang mana pada pertemuan pertama ini kita lakukan secara online. Ini adalah video pengganti, mestinya saya memilih Zoom, ya. Biasanya saya pertemuan pertama pakai fasilitas Zoom, tapi mohon maaf, saya berhalangan untuk memakai Zoom karena ada kegiatan di tempat lain. Untuk itu saya sengaja membuat video agar menjadi lebih paham kita tentang materi di pertemuan saya. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.